Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa S1 PGSD semester 7 Universitas Terbuka akan menyajikan presentasi lembar kerja tentang ekosistem. Pengertian ekosistem ini bermacam-macam menurut para ahli. Kita akan menyebut satu pengertian menurut Woodbury. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu komponen ekosistem, yaitu bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Ada dua komponen ekosistem dalam bidang biologi ini, yaitu komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Ekosistem juga dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan, yang berada di darat maupun perairan. Penelitian tentang ekosistem ini dilakukan di dua tempat, yaitu yang pertama di Desa Moralesan, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Dilakukan penelitian ekosistem alami, yaitu ekosistem darat di hutan Desa Moralesan dan ekosistem perairan di Sungai Kelai. Adapun tempat kedua, yaitu di Jalan Murjani 2 Gang Berkah, Kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Dilakukan penelitian ekosistem buatan, yakni ekosistem darat permukiman dan ekosistem perairan akuarium. Berikut ini adalah gambar ekosistem alami dan ekosistem buatan di daratan maupun di perairan yang kami teliti. Percobaan pertama yaitu pada ekosistem darat. Tujuan dari percobaan ini yakni untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami di hutan dan ekosistem buatan di permukiman. Inilah hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Pada tabel 2.1, komponen abiotik ekosistem darat alami pada hutan Desa Moralesan terdiri dari suhu yang mencapai 30 derajat Celcius, cahaya yang cukup, angin yang semilir, serta tanah yang subur. Adapun tabel 2.2, komponen biotik ekosistem darat alami pada hutan Desa Moralesan terdiri dari pohon ara dan monyet, tanaman pakis dan ular, rumput ilalang dan babi, pohon banggeris dan lebah, serta pohon katimahar dan burung, dengan masing-masing pengurai, jamur, ataupun bakteri. Pada tabel 2.3, komponen abiotik ekosistem darat buatan pada ekosistem permukiman terdiri dari angin yang semilir, tanah yang kering, air yang mengalir sedikit, cahaya yang sangat cukup, dan suhu yang mencapai 31 derajat Celcius. Adapun pada tabel 2.4, komponen biotik ekosistem darat buatan di permukiman terdiri dari pohon mangga dan semut, pohon kersen dan burung, gulma dan tikus, rumput teki dan belalang, serta pohon pisang dan ulat, dengan pengurai masing-masing yaitu jamur ataupun bakteri. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia. Adapun hubungan timbal balik antar komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di permukiman merupakan ekosistem buatan, di mana di permukiman terdapat unsur campur tangan manusia, di antaranya adalah dalam menentukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Ini adalah contoh komponen biotik darat buatan di permukiman, seperti semut, burung, tikus, belalang, dan ulat. Adapun komponen biotik darat alami pada hutan Desa Moralesan, seperti monyet, ular, babi, lebah, dan burung. Pada kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa komponen biotik pada ekosistem darat alami lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami memiliki jumlah populasi dan jenis makhluk hidup yang tidak dikendalikan oleh manusia. Selanjutnya, kami akan menyajikan hasil percobaan tentang ekosistem perairan.
Tujuan dari percobaan ini yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Pada tabel 2.5, komponen abiotik ekosistem perairan buatan di akuarium terdiri dari air yang jernih dan mengalir, udara yang cukup, cahaya yang sangat cukup, dan batu dragonstone yang ukurannya cukup besar. Adapun tabel 2.6, komponen biotik ekosistem perairan di akuarium, tidak ada jenis tumbuhan yang ditemukan. Hanya saja jenis hewannya yaitu ikan cupang atau betta fish dengan pengurai bakteri. Berdasarkan pengamatan ekosistem perairan di akuarium, maka komponen penyusunnya dapat kita lihat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ekosistem perairan alami yang ada di Sungai Kelai. Komponen biotik pada ekosistem perairan di Sungai Kelai jauh lebih kompleks. Ada berbagai jenis macam ikan dan spesies lainnya. Ekosistem perairan buatan umumnya hanya hewan-hewan air yang dibudidayakan oleh pemiliknya untuk suatu alasan tertentu yang biasanya untuk pemenuhan kebutuhan atau hanya sekedar hobi. Kesimpulannya, ekosistem perairan buatan sangat terbatas jumlah komponen biotiknya. Jika ekosistem darat komponen abiotik yang paling utama adalah tanah, maka ekosistem perairan komponen abiotik utamanya yaitu air. Inilah komponen biotik perairan buatan di akuarium, yaitu ikan cupang atau betta fish. Sedangkan komponen biotik di perairan alami, yaitu di Sungai Kelai, kita dapat menemukan lebih banyak jenis ikan, yakni ada ikan salap, ikan patin, ikan baung, ikan seluang, hingga udang. Perbedaan antara ekosistem darat dengan ekosistem perairan, yaitu komponen abiotik utama dari ekosistem darat adalah tanah, sedangkan komponen abiotik yang utama pada ekosistem perairan adalah air. Lalu, penyusun komponen biotik pada ekosistem darat adalah makhluk hidup yang hanya bisa bertahan hidup di daratan. Sedangkan penyusun komponen biotik pada ekosistem perairan merupakan makhluk hidup yang hidupnya di air. Setelah melakukan kegiatan praktikum ini, diharapkan kita dapat menjelaskan komponen-komponen abiotik dan biotik pada ekosistem darat, menjelaskan komponen-komponen abiotik dan biotik pada ekosistem perairan, membedakan ekosistem darat alami dan buatan, serta membedakan ekosistem perairan alami dan buatan. Demikianlah penyajian presentasi dari hasil lembar kerja kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.